Kembali lagi di channel Beri TV yang cacamnya. Guys, Bengkolen Mall mau pengumuman lagi. Apa pengumumannya? Simak sendiri. Cacam. Biar aman, terhindar dari sarang tawon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah atas kesempatan pagi ini, siang ini kita akan menyampaikan beberapa hal mengenai COVID-19 dan juga kondisi mall. Perlu kami informasikan, sebelumnya kami telah melayangkan surat memberikan informasi bahwasanya mall akan tutup dari tanggal 1 sampai tanggal 14 April 2020. Kami sehubungan dengan banyaknya permintaan dari tenan, dari masyarakat, dan juga menimbang kondisi, termasuk juga surat edaran yang diberikan oleh Menteri Perdagangan, bahwasanya per tanggal 11 kita akan melakukan open terbatas, ya, buka terbatas Bengkolen Mall untuk melayani masyarakat Kota Bengkulu khususnya. Kenapa terbatas? Pertama, dari tenannya akan buka tidak akan semua, jadi memang kita batasi dan juga sesuai dengan kemampuan tenan masing-masing untuk open. Kemudian juga pintu akses yang akan kita buka juga terbatas, hanya 2 pintu, ya. Jadi pintu yang kita buka itu pintu di lobi penurun Cempaka itu, ya, yang di dekat Simon Lama. Kemudian juga pintu masuk yang kedua itu di area belakang pariwisata itu dekat Solaria. Hanya itu pintu masuknya. Sementara keluarnya pintu lain. Itu untuk memudahkan kontrol customer yang masuk. Kemudian juga kita memberikan batas-batasan buat tenan dan juga para pengunjung. Jadi tenan-tenan itu wajib menyediakan hand sanitizer, kemudian karyawannya wajib menggunakan masker dan sarung tangan, dan termasuk juga mereka wajib untuk membatasi jumlah customer. Artinya ketika ada customer yang jumlahnya lebih 4 orang dalam satu tempat, itu kita akan bubarkan, ya, seperti itu. Termasuk juga customer yang masuk itu wajib memenuhi SOP yang kita tetapkan, mulai cuci tangan masuk dan keluar, kemudian juga ada pemeriksaan suhu, kemudian juga wajib menggunakan masker. Dan kemudian customer yang datang tidak boleh bergerombolan, ya, maksimal 4 orang, seperti itu. Nah, termasuk juga untuk yang melakukan pembukaan restoran, itu juga kita batasin untuk jumlah kursi yang bisa disediakan maksimal 30-40% saja dari kapasitas biasa. Dan itu tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip physical distancing. Jadi mereka akan ajukan, nanti kita setujui ini layak atau tidak. Jadi harus tetap dikontrol kita, seperti itu. Jadi memang banyak pembatasan-pembatasan yang kita lakukan. Jadi mall saat sekarang ini hanya untuk belanja, ya, tidak untuk hangout, tidak untuk ngumpul-ngumpul, sudah bukan untuk hiburan, seperti itu. Jadi semua tenan yang berbau hiburan itu tidak boleh dibuka sementara, seperti Fun City, Happy Kids, bioskop, karaoke semacam itu belum boleh untuk dibuka sampai saat sekarang. Jadi betul-betul hanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kita juga akan mendorong kepada tenan-tenan untuk melakukan penjualan secara online. Jadi bisa saja kita nanti akan membuat hotline khusus masing-masing tenan bisa dihubungi, atau nomor-nomor yang bisa mereka belanja lewat yang namanya video call, ya. Nah, ini sudah dilakukan oleh beberapa tenan seperti Informa, mereka sudah bisa melakukan penjualan melalui video call. Nah, kita juga akan dorong nanti tenan-tenan semuanya untuk juga bisa melakukan atau membuka channel-channel untuk penjualan secara online. Jadi mereka tidak harus menerima customer secara offline, tapi cukup dengan cara online. Jadi per 11 April 2020 kita akan melakukan pembukaan mall secara terbatas. Gitu. Untuk jamnya itu dari jam berapa ke jam Ya. berapa? Operasionalnya, Bang? Oke. Untuk jam operasional memang kita juga batasin. Kalau sebelumnya kita mulai jam 11 sampai jam 8, ya. Untuk operasional tertutup ini kita lakukan jam 12 sampai jam 8 untuk tenan-tenan selain hypermart. Untuk kebutuhan pokok tetap kita buka jam 9 sampai jam 8. Untuk hari biasa jam 10 sampai jam 8 itu hari biasa, jam 9 sampai jam 9 malam untuk weekend. Tapi itu akan tetap tergantung dengan
customer nantinya bisa lebih cepat untuk tutup atau bukanya. Nah itu Pak, sekarang kan menyangkut COVID-19, itu untuk yang berstatus ODP, PDP, itu bagaimana Pak? Jadi memang untuk buka terbatas ini kita membatasi semuanya, baik tenan yang buka, jam operasional, ketentuan pelayanan di mall, kemudian juga termasuk tenan pengunjungnya masuk kita juga batasi. Nah, saat sekarang memang kan sudah ada instruksi wajib pakai masker, itu juga kita terapkan selain standar-standar yang sudah kita jalani. Termasuk sekarang kita juga masukkan poin satu lagi. Jadi orang-orang yang sudah terkonfirmasi ODP ya, kemudian apalagi PDP dan seterusnya itu kita larang untuk masuk ke dalam mall. Bukan bermaksud untuk menjudge atau melakukan diskriminasi. Ini demi kebaikan kita bersama ya. Ini betul-betul hanya untuk orang yang sudah dinyatakan sebagai ODP ya, seperti itu. Karena disarankan untuk mereka yang sudah ODP kan sebaiknya melakukan karantina sendiri mandiri sampai 14 hari. Setelah itu kalau mereka sudah melewati tidak ada gejala semacam, mungkin dia bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau udah dinyatakan sembuh gitu. Iya, seperti itu. Saran kita sih seperti itu. Karena kita juga nggak tahu ya ODP itu gimana. Jadi kita minta kesadaran sendiri saja untuk keselamatan diri sendiri termasuk orang lain seperti itu. Nah, jadi kalau ada labelnya ini ODP, PDP masih enak membatasinya. Tapi kalau seandainya tidak, kan kita minta kesadaran aja untuk teman-teman pengunjung calon customer segala macam yang mau datang. Ya kalau memang tandanya sudah dikonfirmasi sebagai status ODP, apalagi PDP, bisa stay at home aja, di rumah aja, gitu. Tapi standar untuk di mall sendiri itu untuk ini masih berlaku Pak? Ya, Pintu kita masuk, mulai dari masuk awal itu suruh cuci tangan, kemudian ada pengukuran suhu, termasuk penyemprotan disinfektan untuk baju ya. Jadi kita kemarin itu sempat punya kamar disinfektan, tapi karena memang ternyata tidak direkomendasikan, kita rubah saja standarnya. Kita menggunakan hand spray, tapi arahnya ke baju. Jadi kita usahakan seaman mungkin lah untuk semua, karena bisa saja ada virus atau yang lain nempel di baju yang mungkin tidak sengaja terbawa. Itu kita harapkan bisa mati melalui disinfektan.